حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى حضرة أبينا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأجدادنا وجدتنا وأمامنا وعماتنا وأخواننا وخالتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ونستوصنا وصينا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لحضرة الشيخ محمد نووي البغدادي ووصوله وفروعه وذريته وآل بيته اللهم انفعنا بعلومه في الدارين وافتح اللهم لنا أبواب الحكمة وأبواب المعرفة وأبواب العلم وأبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة وكرامة الفاتحة شكر لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana baba hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala Allah ta'ala wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ay al-yahudu wa huwa ma'tufun 'ala nabadha ma tatluhu ay tukadzibu. Asyayatin 'ala mulki Sulaiman min as-sihri wa kanat asyayatin dafanathu tahta kursiyyihi lamma faragha mulkuhu falam yash'ur bidzalika Sulaiman falamma mata istakhrajuhu wa qalu lin-nasi innama malakakum Sulaimanu bihadza fata'allamuhu wa aqbalu ala ta'allumihi wa rafadu kutuba anbiya'ihim wa fashatil malamatu ala Sulaimana falam tazal hadhihi haluhum hatta ba'atha Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alaihi bara'ata Sulaimana wa muddatun naz'i mulkihi arba'una yawman wa sababu dhalika anna ihda zawjatihi abadat sanaman arba'ina yawman wa huwa la yash'uru biha fa'atabahu Allah ta'ala binaz'i mulkihi arba'ina yawman wa dhalika anna mulkahu kana fi khatamihi wa huwa minal jannati wa kana idza dakhala al-khala'a naza'ahu wa wada'ahu 'inda zawjatihi lahu tusamma al-aminah fa fa'ala dhalika yawman faja'a jinniyun ismuhu Sakhar wa tusawwiru bi surati Sulaimana wa dakhala 'ala al-aminata wa qala a'tini khatami fadafa'athu lahu
fasakharat lahul jinna wal insa wat tayra wal riha wa jalasa ala kursiyyi Sulaimana faja'a Sulaimanu lil aminati wa talaba al khatama fara'at suratahu ghaira surati allati ta'rifuha minhu faqalat lahu ma anta Sulaiman wa huwa qad akhadha al khatama falamma tamma al arba'una tara al jinniyu min fawqi al kursiyyi wa marra 'ala al bahri wa alqa al khatama fi fantala'athu samakatu fabaqat fi yadi Sulaiman fa akhadha min batniha wa labisahu wa raja'a lahu al mulku fa amara al jinna bi ihdari as-sakhra fa atau bihi fa habisahu fi sakhratin wa sadda alayhi bir rasasi wal hadidi wa ramaha fi qa'ri al bahri atau kama qala al-muallif rahimahullah. Ngapunten iki rada panjang ini. Ayatnya juga panjang, mungkin bisa sampai 2-3 kali kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, bini sepuh, ibu bapak, jemaah sekalian yang mugi-mugi kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala keadaan yang melingkupi kita hari ini menjadi sabab bagi kita untuk menambah ketundukan dan ketakwaan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan ke ayat 102. Sebentar, gua cek. Kayaknya 102. Iya. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Kemarin di ayat sebelumnya kan diceritakan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel itu melemparkan kitab yang diturunkan kepada mereka ke belakang punggung. Maksudnya adalah meninggalkan. Mereka diberi kitab tapi mereka tinggalkan. Nah, sekarang Allah sampaikan tidak hanya meninggalkan kitab itu. Allah sampaikan pada ayat selanjutnya, wattaba'u, maka mereka itu juga mengikuti. Jadi tidak sekedar meninggalkan kitabnya, tapi wattaba'u ay al-yahudu, orang-orang Yahudi ini mengikuti. Wa ma'tufun ala nabadha, ini ataf kepada nabadha. Jadi sesudah melemparkan ke belakang, artinya kitab sucinya tidak mereka pedulikan. Sekarang mereka malah mengikuti yang lain lagi. Jadi apa yang mereka ikuti? Ma tatsluhu, apa yang menyampaikan kepada mereka itu katibu, kebohongan maksudnya. Mereka mengikuti kebohongan. Kebohongan siapa? Asyayatinu ala mulki Sulaiman. Kebohongan, mereka mengikuti kebohongan setan. Kebohongan setan tentang kekuasaan Sulaiman. Jadi kekuasaan tentang kerajaan Sulaiman. Apa kebohongannya? Minas sihri, kebohongan mereka itu berupa sihir. Apa maksudnya itu? Wa kanatish syayatinu dafanathu tahta kursiyyihi lamma faragha mulku. Jadi setan ini tadi menyembunyikan sihir, jadi menyembunyikan semacam sihir, disembunyikannya, dikuburkannya di bawah kursinya Sulaiman. Lamma faragha mulkuhu, pada saat singgasana itu kosong. Jadi ketika Sulaiman pergi, disembunyikannya di situ. Napa kejadiannya? Falam yash'ur bidzalika Sulaiman, dan Sulaiman tidak merasa itu kalau di bawahnya itu ada sihir yang jadi semacam jimat-jimatan atau apa yang disembunyikan oleh si setan.
Falamma mata, manakala Sulaiman meninggal, istakhrajuhu, lalu kemudian mereka mengeluarkannya, setan ini tadi. Wa qalu linnasi, lalu dia berkata kepada manusia, innama malakakum Sulaimanu bihadihi fata'allamu, sesungguhnya Sulaiman itu menaklukkan kalian atau menguasai kalian dengan ini, ya dengan sihir ini tadi. Fata'allamuhu, maka pelajarilah sihir ini. Jadi karena sihir ini tadi, mulai Sulaiman bisa menguasai kalian. Kalau kayak gitu belajarlah sihir kalian semuanya. Wa aqbalu ala ta'allumihi, lalu mereka menerima untuk belajar itu, suka mereka belajar sihir ini tadi. Wa rafadu kutuba anbiya'ihim, karena sebab itu mereka meninggalkan kitab nabi-nabi mereka. Jadi ini udah lebih dari yang kemarin. Kalau yang kemarin sekadar meninggalkan kitab, sekarang kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, sekarang meninggalkan bahkan menggantinya dengan yang lain. Dan yang lain itu adalah sihir. Jadi ada orang sekadar tidak taat, itu tidak taat saja. Ini tidak sekadar tidak taat, bahkan mengganti ketaatannya kepada yang lain. Oh, lebih berat lagi nih. Wa fashatil malamatu ala Sulaiman, maka lalu kemudian menyebarlah celaan-celaan kepada Sulaiman. Jadi ini sekarang tidak sekadar meninggalkan kitab yang diturunkan kepada mereka, maksudnya ajaran, tapi mengikut ajaran yang baru yang enggak karuan. Bahkan dengan begitu mereka mencela Sulaiman. Kenapa? Oh, jadi Sulaiman itu selama ini ngerjain kita. Sulaiman itu selama ini memanfaatkan kita. Karena toh ternyata kita juga bisa semuanya dengan sihir itu, kata mereka. Falam tazal hadhihi haluhum, demikianlah terus keadaan mereka hatta ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya nanti Allah mengutus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang itu berapa ratus tahun jaraknya? Berapa ratus tahun jaraknya? Berapa ratus tahun jaraknya? Fa'anzalallahu alaihi bara'ata Sulaiman. Lalu Allah menurunkan bersama dengan kanjeng Nabi di dalam Al-Quran untuk membersihkan nama Sulaiman. Nanti sambungan ayatnya, masih di ayatnya. Allah lalu membersihkan nama Sulaiman. Wa muddatan naz'i mulkihi arba'una yauman. Waktu di mana Sulaiman meninggalkan singgasananya itu selama arba'una yauman, 40 hari. Kan tadi kan ceritanya kan singgasananya kosong, lalu iblis setan menguasai. Lalu setan menyembunyikan sihir di situ sampai Sulaiman enggak tahu. Berapa lama Sulaiman meninggalkan tahtanya? Ujar Imam Nawawi selama 40 hari, 40 hari, arba'una yauman. Jadi meninggal. Wasababu dzalika, kenapa 40 hari? Karena ujar beliau, anna ihda zaujatihi. Jadi ceritanya ada salah seorang istrinya, berarti istrinya banyak nih, salah seorang di abadat sanaman, menyembah berhala arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi salah satu istrinya. Nah, kenapa istrinya bisa sampai menyembah berhala? Arba'ina ayam wa huwa la yash'uru biha, dan Sulaiman tidak merasakan itu, enggak tahu itu bahwa istrinya menyembah berhala. Fa'atabahu Allah Ta'ala bin naz'i mulkihi arba'ina yauman, maka Allah menegur Sulaiman dengan mengambil kekuasaannya selama 40 hari. Wa dzalika anna mulkahu kana fi khatamihi. Jadi ceritanya ujar Imam Nawawi, kekuasaan Sulaiman itu ada di cincinnya. Jadi ini mukjizat nabi-nabi zaman dulu, gak usah dicari sekarang.
nek panjenengan sekarang golek cincin nek iso kaya ngono arep konek ngono golek cincinnya Sulaiman. Ben nek dienggo iku nek bercahaya. Saged panjenengan nek arep cincin bercahaya gampang. Pakai cincin gawa senter. Ngono bercahaya wae cincinnya itu. Pasti bercahaya. Sing penting baterainya urip ngono. Nek baterainya mati ora bercahaya. Nah, kekuasaannya Sulaiman itu ujar Imam Nawawi ada di cincinnya. Wa huwa minal jannati, dan cincin itu berasal dari surga. Wa kana idza dakhalal khala'a, setiap kali dia masuk ke WC, naza'ahu, dilepas tuh cincin. Wada'ahu 'inda zawjatin lahu, lalu dititipkan ke salah seorang istrinya. Tusamma al-aminah, nama istrinya ini al-aminah, pakai al-aminah. Fa fa'ala zalika yauman. Nah, satu hari Sulaiman begitu lagi mau ke WC, dia lepas tuh cincin, dia titipkan di salah satu istrinya ini tadi. Faja'a jinniyun ismuhu Sakhar. Lalu datanglah seorang jin, nama jin ini Sakhar. Wa tusawwiru bi surati Sulaimana, dia menyerupai gambarannya Sulaiman. Sering sekarang kita dengar cerita ngaten nggih. Jadi jin itu menyerupai pasangan, menyerupailah dia dengan Sulaiman. Wa dakhala 'alal aminati, lalu dia mendatangi Aminah al-Aminah tadi. Wa qala a'tini khatami, lalu dia bilang sama al-Aminah, kasih sama aku cincinku, karena kan dia tampilannya Sulaiman. Fadafa'athu lahu, lalu dia berikan cincin itu kepada si jin ini tadi. Dipakailah oleh si jin cincinnya. Fasakharat lahul jinnu wal insu wat tayru war rihu, jadi maka tunduklah kepada dia semua bangsa jin yang lain, manusia-manusia, burung-burung, bahkan angin. Ya kayak sebagaimana kekuasaannya Sulaiman. Wa jalasa ala kursiyyi Sulaiman, lalu dia duduklah di kursinya Sulaiman. Faja'a Sulaiman lil aminati. Nah, sesudah itu Sulaimannya datang mendatangi Al-Aminah tadi istrinya. Wa talabal khatam, meminta cincinnya tadi. Fara'at suratahu ghaira suratil lati ta'rifuha. Tapi karena ini kan sudah kena sihir tadi. Dalam pandangan dia, Sulaiman yang sebenarnya datang ini tidak seperti Sulaiman yang dia kenali. Karena pun ketutup sihirnya jin ini tadi, di si istrinya ini tadi. Minhu faqalat lahu ma anta Sulaiman, lalu dia berkata kepada Sulaiman, kau bukan Sulaiman. Wa huwa qad akhadzal khatama, karena Sulaiman yang sebenarnya sudah ngambil cincinnya tadi. Padahal itu si jin. Jadi kata istrinya udah diambil, padahal itu si jin. Falamma tamma al-arba'una, sesudah cukup 40 hari, taral jinniyu min fawqil kursi, jinnya lalu kemudian pergi dari atas kursinya, dari singgasana tadi, dari singgasananya. Wa marra 'alal bahri, pergi ke tengah lautan. Wa alqal khatama fihi, dia lemparkan cincin itu ke tengah lautan. Fattala'athu samakatu, lalu cincin itu dimakan oleh seekor ikan. Fawaqa'at fi yadi Sulaimana, lalu kemudian ikan itu berhasil ditangkap Sulaiman. Fa'akhadahu min batniha, lalu kemudian dia belah ikan itu, diambilnya dari dalam tubuhnya si ikan. Wala bisahu, dipakai lagi cincin tersebut. Wa raja'alahul mulku, maka kembalilah kekuasaan Sulaimannya. Jadi 40 hari ini Sulaiman kehilangan itu. Karena sabab apa tadi? Karena sabab ada istrinya yang menyembah berhala. Nah, karena sabab ada istrinya yang menyembah berhala, lalu diuji lewat istrinya yang lain.
lewat istrinya yang lain yang berhasil dipengaruhi oleh sihirnya iblis tadi. Fa'amaral jinna bi'ihdaris sakhar, dia perintahkan jin yang lain untuk menangkap dan mendatangkan si sakhar. Fa'atau bihi, berhasillah sakhar tadi ditangkap, dibawa kepada Sulaiman. Fa'abasahu fi sakhratin, lalu kemudian dia simpan di dalam sakhrah. Sakhrah itu peti yang kuat sekali. Wasadda alaihi birrasas wal hadidi, lalu besi itu diikat pakai timah dan besi lagi. Peti tadi dilingkupi pakai timah dan besi biar gak bisa ngapa-ngapa keluar. Waramaha fi qa'ril bahri, lalu dia lemparkanlah ke tengah lautan. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kufur. Kalau Sulaiman itu tidak kufur, ma kataba Sulaimanu as-sihra, Sulaiman itu tidak pernah pakai sihir ini tadi. Sihir itu bagian dari kekufuran. Wa ma amila bihi, tidak pula dia beramal dengan sihir itu. Jadi dia tidak menulis sihirnya, tidak pula melakukan sihir. Li'annal amala bis-sihri kufrun. Karena ujar Imam Nawawi, melakukan sihir-sihir itu hukumnya adalah kafir fi syari'atihi, dalam syariatnya, dalam syariat Sulaiman. Wa amma fi syar'ina, adapun dalam syariat kita, fa in i'taqada fa'iluhu halla isti'maluhu kufrun. Barang siapa yang meyakininya lalu kemudian dia melakukannya, maka itu kufur. Wa illa fala, jadi kalau tidak maka dia tidak kufur. Wa amma tu'allimuhu fa in kana liya'mala bihi fa haramun. Adapun kalau orang belajar sihir untuk melakukannya, mengamalkannya, maka itu haram. Au liyatawaqqahu fa mubahun aula, fa mubahun aula wala fa makruhun. Atau untuk menjaga dirinya, itu bisa jadi mubah kata beliau. Aula bisa mubah, semua bisa tidak. Wala fa makruhun, dan kalau tidak maka dia menjadi makruh. Walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitan itulah yang kufur. Katabu wasta'malu as-sihra. Jadi sihir tadi itu syaitan yang menulisnya, syaitan yang menggunakannya. Wa qara'a lakin Ibnu Amir dan Hamzah dan Kisai bitakhfifin nuni, membacanya dengan lakin, jadi membacanya walakinis syayatinu, jadi bukan walakinnas syayatinu, ma'al kasri wa rafa'a syayatina, lalu merafa'kan syayatinnya. Yu'allimu ay asyayatina, yang belajar, mengajarkan, yang syaitanlah yang mengajarkan an-nasa as-sihra, wala yu'allimuna an-nasa as-sihra wa yaqsuduna biha adlalahum. Ya, syaitanlah yang mengajarkan kepada manusia itu sihir. Oke, sampai situ. Wa ma anzala 'alal malakaini. Nah, ini panjang ini. Panjang, khawatirnya tidak cukup waktunya. Wa ma anzala 'alal malakaini. Oke, sebentar, sampai situ dulu kalau kita Nah, saya sampai sini. Ini baru bagian awal ayat sebenarnya ini. Bagian awal. Gini mau panjang sekali tafsirannya. Ayatnya pasti kepotong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ dulu. Jadi ujar Imam Nawawi, di antara kebiasaan, di antara amal perilaku orang Yahudi ini dulu, selain mereka meninggalkan tadi, mereka mencari gantinya dengan yang lain. Nah, jadi tidak sekedar, jadi ini kalau kayak kita sekarang, tidak sekedar tidak sholat, tapi dia ganti dengan yang lain yang menurut dia itu lebih baik.
Jadi kan ada orang tidak sholat saja, artinya dia maksiat nih, meninggalkan kewajiban. Habis itu ya sudah, meninggalkan kewajiban saja. Oh, ini tidak sekadar meninggalkan kewajiban, selain meninggalkan kewajiban dia mengerjakan yang lain yang justru sebaliknya, yakni yang haram. Wis ora sholat ngumbi meneh. Nek dijak sholat sing urung rampung. Wah, urung baru. Jadi wis meninggalkan kewajibannya itu sapasal, itu sudah dosa. Sekarang sambil meninggalkan kewajiban ditambah lagi dengan mengerjakan yang haram. Seperti orang-orang Yahudi ini tadi, sudah meninggalkan kewajiban untuk mengikut apa yang disampaikan dalam kitab-kitabnya, oh malah berbalik mereka mengikut sihir dan menggunakan sihir. Padahal Allah lalu gambarkan ketika orang meninggalkan kewajiban lalu bertambah dengan melakukan maksiat, maka pada saat itu sebenarnya persis seperti diceritakan dalam kisah Sulaiman ini tadi, ada syaitan yang menggoda dan mengarahkan, tapi orang nggak merasa, orang kerasa. Jadi pas kaya kita maksiat niku, kita meninggalkan kewajiban, lalu kita lalu ditambah lagi dengan maksiat. Pada saat itu tuh padahal ada syaitan yang sedang menggoda, yang mengajak dan mengajarkan kepada kita. Cuma kan setan kan ngajarin orang kaya wong sekolahan, gurunya teko ngono kan, lalu kita jadi muridnya. Orang kayak nek film-film loh, nek film-film kan ono ketok kan, setannya hitam nggo tanduk bisikin di kiri, gini. Kok nek malaikat ngasih tahu mboten niku nek di film-film yo nganten. Tapi dalam kehidupan nyata yang enggak kelihatan. Caranya syaitan itu mengajak itu enggak kelihatan. Tiba-tiba saja orang seperti di cerita Sulaiman tadi, 40 hari lamanya orang tergoda enggak tahu. 40 hari itu di dalam kebiasaan orang Arab menggambarkan waktu yang lama, waktu yang membuat orang menjadi terbiasa. Nah, itu sing abot. Orang lalu terbiasa maksiat, kalau sudah terbiasa merasa biasa saja. Oh, enggak apa-apa. Kok kayak uang orang mencuri. Orang mencuri itu sekali ambil mungkin masih kepikiran, oh barang orang dicuri. 2 kali ambil masih kepikiran, tapi berkali-kali melakukan, oh jadi pekerjaan. Anteng sudah hati, lihai banget tuh ngambil. Makanya ada makalah, la tahtaqiru dzunubas shighar innama tatasya'abu minhu az-dzunubul kibar. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil, karena bisa jadi dosa-dosa besar justru keluar dari dosa-dosa kecil ini. Kenapa? Nah, jadi waktu 40 harinya itu menggambarkan bagaimana maksiat itu bisa jadi kebiasaan. Makanya di sini diceritakan kebiasaan itu bahkan kan 40 hari jadi menggoda. Setannya habis itu kan setannya pergi. Tapi lalu kemudian kebiasaan mereka dengan sihir, bahkan hujatan mereka kepada Sulaiman itu berlangsung lama sekali sampai nanti masa kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin menggambarkan hati-hati membiasakan yang buruk. Kebiasaan yang buruk itu kalau bahasa Bantulnya itu dinormalisasi. Menormalisasi kebiasaan. Normalisasi itu apa ya penjelasan? Menganggap biasa sekali, 2 kali, mungkin takut. Tapi ketika lalu kemudian menganggap biasa melakukan keburukan itu berlangsung dari waktu ke waktu, di sini digambarkan 40 hari, maka habis itu jadi kebiasaan. Sudah berat itu bisa panjang lamanya. Makanya sebaliknya kadang kita juga membiasakan yang baik juga 40 hari.
Kenapa 40 harinya? Ya karena sebab macam-macam cerita niki saja. Kalau secara ilmiah ya mungkin bisa beda-beda. Kalau buatan ngertos nih, secara ilmiah mungkin ada penjelasan-penjelasan lainnya kenapa 40 harinya. Tapi pendeknya adalah, jadi ini bagian awal cerita ini, cerita Sulaiman dan sihirnya setan ini tadi. Sihir dan setannya mungkin sudah tidak ada saat ini. Tetapi ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana setan menggoda kita. Dan dengan godaan itu dia lalu membiarkan kita terbiasa dalam keburukan. Terus aja meninggalkan sholat itu nek sekali kepikiran, 2 kali kepikiran. Orang jamaah ke masjid itu nek sehari 2 hari anteng. Kak kepikiran 3 hari ora pena, 4 dino ora pena, nek 40 dino ora mangkat teng masjid, engko nek wong azan wae anteng wae. Wis ora ana rasa gitu, ora ana rasa. Iku yang diceritakan ayat ini. Jadi bahkan orang-orang yang hidup di masa Sulaiman sampai sebegitunya. Makanya lalu kemudian setiap maksiat yang pertama kali kita jaga itu adalah jangan pernah sekalipun kita menganggap normal atau benar kemaksiatan. Walaupun bisa jadi kita jatuh dalam kemaksiatan itu, tapi hati tetap kudu dijaga. Bisa jadi kita meninggalkan kewajiban, hati tetap kudu dijaga untuk tidak nyaman. Jangan hati merasa nyaman, sekali hati merasa nyaman, bisa terus-terusan itu. Karena kita kan makhluk yang bisa lemah, bisa karena sabab apa meninggalkan kewajiban, karena sabab tertentu menunda kewajiban. Kalau itu dibiasakan, bisa terus-terusan. Nah itu cerita ini. Maka ujar Allah, wa ma kafara Sulaiman. Jadi sama sekali Allah tidak pernah mengajarkan kepada Sulaiman, sama sekali tidak pernah dalam syariatnya mengikut sihir itu tadi. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Tetapi siapa yang mengajarkan sihir? Yang mengajarkan sihir itu adalah si syaitan. Mengajarkan sihir adalah syaitan. Jadi, terakhir kalau mau tutup dengan begini. Jadi caranya syaitan itu menggoda dalam Quran ada beberapa cara Allah sebut. Kadang Allah menyebut wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Jadi godaan. Kadang di Quran juga Allah gambarkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Banyak tuh ayat di Quran yang menggambarkan jadi setan itu ketika menggoda dia tak tampak. Kalau di ayat ini kan kelihatan, di cerita ini kan kelihatan setannya nyerupai Sulaiman tadi, itu tampak. Tapi kemudian tampaknya setan itu yang tampak zahir ini tadi itu menutup mata kita dari yang lain-lain. Makanya Allah karena tidak tampak, maka Allah dalam Al-Quran menggambarkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu was-sami'ul 'alim. Minta perlindungan kepada Allah, dan Allah itu As-Sami' dan Al-Alim. Kalau sering ceritakan begini panjenengan tesih kelingan. Allah itu As-Sami' Al-Alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka orang yang minta perlindungan kepada Allah, dia harus menyatakan permintaan perlindungannya. Diucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari setan. Satu. Yang kedua, Allah itu Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui. Yang dimaksud Maha mengetahui itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kalau begitu, selain mengucapkan, hatinya juga kudu ikut. Hatinya kudu ikut berlindung. Jangan mulutnya minta perlindungan, hatinya iya apa ya? Iya apa ya? Kalau angel itu nih karena
ngaten niku hatinya karena tidak, atau apalagi mulutnya minta perlindungan, hatinya sibuk yang lain. Sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu yang menjelaskan kenapa wis mojo ta'awuz kok yo tetep wae ora pergi-pergi setannya. Asal jangan anu ya, kula pernah cerita ya, kula guyonan kali istri kula. Karena kula itu pengikut mazhab sing kena kesentuh batal. Karena ada mazhab lain yang juga kesentuh tidak batal. Kula ikut mazhab Syafi'i yang kesentuh batal. Jadi kula lagi wudu, sudah wudu, istri kula godain kula itu kan. Mau dijawil ben batal gitu kan. Kan biasa di rumah tangga itu rame-ramean mesra-mesraan ngaten kan. Akhirnya kula cuma mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kok niki berlindung karo setan apa karo istri. Istri kula mau apa mau aja tabos karo setan gitu. Lalu godani mau ngarep salat tapi mau ngarep salat kudu digodani. Boten kula pada niku guyonan suami istri. Kan sesekali guyonan suami istri iki boten napa-napa nggih. Masa ya ora tau guyon kan suami istri gitu kan. Ini senyum-senyum. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang sampun pangapunten. Pendeknya ayat ini ingin mengajarkan kepada kita. Kisahnya pakai kisah Sulaiman. Tetapi kasusnya, pengalamannya yang ingin ditunjuk, nilai yang ingin diajarkan adalah bagaimana kita menjaga diri dari godaan syaitan. Di antaranya adalah jangan sampai jatuh membiasakan diri pada kekufuran. Jangan sampai membiasakan diri pada kemaksiatan. Karena sekali kita membiasakan diri, maka bisa jadi butuh waktu lama lagi kita untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari kegelapan kepada ketaatan yang terang benderang. Wajadibna syayatina wajadibna al-fawahisha ma dhahara wajadibna syayatina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Wajadibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa najina min adh-dhulumati ila an-nur bihaqqika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah a'lam bissawab. Yang saya minta pengampunan salah khilaf, mohon maaf, mugi-mugi manfaat barokah. Mari kita tutup sama-sama dengan baca surah Al-Asr dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.